Baik, Assalamualaikum Bu Sally, selamat siang. Waalaikumsalam, iya selamat siang Ibu. Apa kabarnya Bu Sally? Alhamdulillah sehat Bu, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga sehat. Jadi, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan berbincang sebentar dalam percakapan kali ini. Apa yang ingin Ibu bahas, Bu? Ini Bu, baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk waktunya ya Bu. Ya, Nah, terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang ini. Pada kali ini Bu, saya ingin membahas masalah murid saya Bu. ya. Jadi, begini Bu, di kelas saya itu ada satu anak yang setiap pagi jika ditinggal orang tuanya tuh selalu menangis Bu. Jadi anak tersebut, ingin sama ibunya terus dalam kelas. Nah, saya ingin anak itu lebih mandiri dan tidak tergantung dengan ibunya lagi. Karena menurut saya pada usia anak tersebut, seharusnya anak tersebut sudah siap untuk ditinggalkan di kelas, Bu, dan dia sudah bisa mandiri, untuk ke sekolah dan tidak ditunggu ibunya lagi dalam kelas. Karena memang anak murid saya ini Bu, sudah kelas 1. Dari segi umur pun sebenarnya dia udah bisa ditinggalkan orang tuanya. Oke, jadi masalahnya itu ada pada murid ibu ya Bu, yang sangat bergantung pada ibunya. Ketika ditinggal ibunya pulang, jadi si anak ini menangis. Iya Jadi Bu, ibu ingin bagaimana caranya agar si anak ini bisa mandiri dan ketika ditinggal ibunya tidak menangis lagi, begitu ya Bu? betul Bu. Ya, baik. Jadi Jadi hari ini mhm, kita akan berbincang singkat ya Bu. Apa yang ingin Ibu capai dari eh, percakapan kita hari ini? saya ingin mendapatkan pemecahan masalah Bu, dari mood saya ini, yang sering menangis di kelas saat ditinggalkan orang tuanya dan anak ini dapat lebih mandiri, begitu Bu. Ya, baik. Jadi Bu Seli di akhir percakapan ini ingin mendapatkan eh, solusi apa? Dalam internet mendapatkan solusi yang seperti apa, Bu? Eee, Seperti apa? Seperti yang anak tadi bisa mandiri, tidak menangis lagi ketika ditinggal orang tuanya ya, Bu. Iya betul Bu. Jadi, saya itu ingin mendapatkan solusi bagaimana anak ini bisa menjadi anak yang mandiri dan tidak tergantung lagi dengan orang tuanya saat pembelajaran. Ya, baik. Jadi sebelumnya Ibu, saya ingin bertanya dulu ya, Bu. Menurut Ibu, anak yang mandiri itu seperti apa, Bu? Kalau menurut saya ya Bu ya, anak yang mandiri itu anak yang tidak bergantung lagi Bu pada orang lain dalam hal belajar di sekolah. Jadi anak-anak ini mampu datang ke sekolah, tanpa, tergantung dengan orang tuanya. Terus dia juga mampu datang ke sekolah, belajar dengan guru serta teman-temannya tanpa didampingi lagi sama orang tuanya, Bu. Terus juga nggak ditunggu lagi sama orang tuanya di dalam kelas. Jadi anak di dalam kelas itu sudah dapat belajar bersama teman-temannya dan gurunya, tidak menangis ketika proses belajar mengajar berlangsung. Oh, baik. Jadi menurut Ibu Seli, anak yang mandiri itu anak yang bisa bertanggung jawab pada orang lain dalam hal belajar di sekolah. Kemudian anak-anak itu mampu belajar bersama guru dan teman-temannya tanpa didampingi orang tuanya di dalam kelas. Benar ya, Bu? Seperti itu? Betul, Bu. Oke, sekarang menurut Bu Seli, indikator seorang anak itu dikatakan mandiri itu yang seperti apa? Menurut saya ya, Bu, ya, indikator dikatakan anak mandiri itu, anak itu bisa berani, Bu, berani Ya, tanpa didampingi orang tuanya, minimal dia tidak menangis lagi kayak gitu. Jadi dia ketika masuk kelas tuh nggak ada nangis-nangis lagi dalam kelasnya, Bu. oke, baik. Jadi indikatornya itu anak-anak tuh tidak menangis lagi ditinggal orang tuanya. Menurut Ibu Seli, kira-kira apa ya yang membuat anak-anak itu menangis? Menurut saya ya, Bu, ya, mungkin anak Ya, tersebut itu kurang nyaman, Bu, kurang nyaman dengan lingkungan belajar yang baru, terus juga teman yang baru, dan juga, takut mungkin ya, Bu, ya, kepada saya sebagai guru barunya.
Kan karena memang anak-anak itu kan baru masuk kelas, jadi dari Iya. masa peralihan juga. Mhm. Baik, berarti anak tersebut belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya ya, Bu? Belum bisa membaur dengan teman-temannya. Iya, Bu, Iya. betul. Baik, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan dia merasa nyaman serta akrab dengan teman-temannya dan Ibu itu sebagai gurunya? Kalau menurut saya akan, menciptakan lingkungan belajar, Bu, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, yang menyenangkan, gitu, Bu. Oke, baik. Bagus sekali ya Ibu Celia. Jadi nanti Ibu berencana akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Sekarang menurut Ibu, lingkungan yang nyaman dan menyenangkan itu yang seperti apa, Bu? Menurut saya lingkungan yang nyaman dan menyenangkan itu ya pasti menarik ya, Bu, ya, dalam artian, dengan cara kita menyeting kelas, Ya, semenarik mungkin, terus memberikan ya. hias-hiasan, terus ada permainan-permainan edukasi juga di dalam kelas itu, Bu. Oke, baik. Menarik sekali ya Bu Celia. Ibu ingin menghias kelas, kemudian menyiapkan permainan edukatif, kemudian juga melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu ya Bu? Heeh, iya, Bu, betul. Baik, Ibu. Yang sudah Ibu sebutkan itu kan yang berhubungan dengan lingkungan belajar ya, Bu. Sekarang apa yang Ibu akan lakukan agar anak itu bisa akrab dengan temannya dan Ibu sebagai gurunya? Saya akan berusaha mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, Bu, di kelas saya, baik dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran atau menciptakan iklim belajar yang positif ya, Bu, dan budaya positif di dalam kelas saya. Jadi, Ibu akan mengintegrasikan Ibu akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan juga akan menciptakan iklim positif dan budaya positif seperti itu ya, Bu. Iya, betul sekali, Bu. Ya, kemudian langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk implementasikan pembelajaran sosial emosional serta menciptakan iklim positif dan budaya positif tersebut, Bu? Kalau menurut Ibu. Menurut saya, dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional serta menciptakan iklim positif dan budaya positif tersebut, saya akan membuat, stiker emoji, Bu. Jadi anak-anak ini bisa mengeluarkan emosi mereka dengan stiker emoji tersebut. Kemudian saya juga, akan mengintegrasikan ya pembelajaran emosional ini dengan penguatan pembelajaran sosial emosional yang saya integrasikan pada pembelajaran saya nantinya. Jadi anak-anak itu sudah terbiasa, Bu, dalam, proses pembelajaran tersebut untuk mengeluarkan Baik. emosi mereka. Ya, bagus sekali ya Bu, keren sekali. Jadi Ibu akan membuat stiker emoji, kemudian melakukan penguatan kompetensi sosial emosional dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran ya Bu. Iya, betul, Bu. Benar, seperti itu. Nah, Ibu, sekarang kalau boleh saya rangkum ya Bu, eh, langkah-langkah yang akan Ibu lakukan itu, yang pertama itu Ibu akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan ya Bu ya, kemudian mengadakan permainan edukatif, terus lagi juga akan juga mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dengan membuat emoji ya Bu. Iya, Benar betul begitu Bu? sekali, Bu, betul. Iya. Kemudian dari beberapa hal tersebut kira-kira nih mana yang menurut Ibu yang terlebih dahulu bisa diaplikasikan di kelas Ibu? Menurut saya yang bisa diaplikasikan yaitu, pertama menciptakan lingkungan belajar, Bu, yang menyenangkan, lalu Ya. menghias kelas dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan juga, saya juga bisa mungkin memajang hasil-hasil karya anak saya, Bu, di depan pajangan tuh agar mereka tuh merasa bangga dan memiliki, kelas tersebut. Jadi mereka tuh tidak takut tuh masuk ke kelasnya.
Iya, saya sangat setuju ya Bu Seli ya. Jadi langkah yang pertama itu menciptakan lingkungan yang menyenangkan dengan menghias kelas ya, menyiapkan permainan edukatif dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan juga tak lupa seperti kata Bu Seli tadi memajang hasil karya murid itu di papan pajangan. Iya, Bu. Ya, sekarang coba Ibu ceritakan Ibu akan menghias kelas yang seperti apa Bu? Rencana saya, Bu, saya akan menghias kelas yang kelas 1 ya Bu, menarik buat anak-anak Ya. juga yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid Bu, berdasarkan minat, bakat murid-murid saya. Baik, jadi Ibu sudah memperhatikan minat dan bakat anak-anak Ibu ya, Bu? Iya, sudah Bu. Ya, dalam menghias kelas, Bu, ada nggak yang membantu Ibu? Atau Ibu melakukan menghias kelas itu sendirian? Saya akan berkolaborasi Bu, rencana saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya Bu, yang bisa sama-sama menggunakan kelas tersebut, karena kelas saya ini dipakai berapa kali Bu, jadi bukan saya sendiri. Oh, berapa sesi ya, Bu ya? Ya, beberapa sesi Bu. Selain rekan sejawat, siapa lagi, Bu, yang turut membantu Ibu? Mungkin saya juga bisa melibatkan murid saya juga Bu. Oh iya, Heeh. melibatkan rekan sejawat dan murid ya, Bu ya. Iya. Ja, baik. Kemudian lagi eh dari percakapan kita tadi, Bu, perbincangan kita tadi, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan? Saya merasa sangat senang sekali ya Bu, karena dari perbincangan kita ini saya menemukan titik terang ya, menemukan solusi untuk permasalahan murid saya. Jadi untuk membuat murid saya itu tidak menangis di kelas, saya akan membuat pembelajaran yang menyenangkan dan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Ya, baik sekali dan keren sekali ya, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Secepatnya ya Bu, besok rencananya. Oke, baik. Saya sangat antusias, Bu. Nanti setelah Ibu menghias kelas, kita akan melakukan perbincangan lebih lanjut ya, Bu. Saya doakan setelah menghias kelas, murid Ibu yang menangis tadi itu bisa lebih mandiri dalam belajar ya, Bu. Bisa nyaman juga belajar di kelas Ibu. Amin, amin. Terima kasih ya Bu atas bantuannya. Saya merasa senang sekali saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Iya, kembali kasih, Bu. Ya, Bu masuk room Oh, langsung. Ya, jadi ini lagi ya, apa namanya itu Bu Seli, diklik lagi ya, apa di ya, apa dimatiin itu keluar. ya, yang tombol Ya, merah ini ya. Oke, ya. makasih ya Bu Seli. Oke.